Ya, terima kasih pada anak-anakku kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Kemarin hari Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis. Alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah mengerjakan tugas dari saya. Yang belum kami tetap tunggu soal yang kemarin. Ya. Pada hari ini saya akan bahas tentang jarak titik dengan garis lagi, kemudian jarak titik pada bidang. Sudah siap dengan bukunya anak-anak? Oke, mari kita dengarkan. Ya, simak. Pada hari ini saya akan bahas jarak titik pada garis. Yang ini, kemudian ini jarak titik pada bidang. Ya, perhatikan. Ini ada sebuah contoh. Sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik D ke garis HB. Kita tentukan dulu, ini titik D. Ya. Kemudian kita garis HB. Nah, sudah. Nah, sekarang kita buat. Untuk melihat kondisi seperti ini, kita buat diagonal bidang. Nah, ya. Setelah itu baru jarak titik dengan garis HB. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini siku-siku ya, dibuat siku-siku karena tegak lurus. Nah, setelah ini kita ambil apa yang tadi kita buat, kita ambil berupa sebuah garis dan sebuah bidang berupa segitiga siku-siku. Kita ambil ya sebagian ini dari gambar ini, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, kita ambil di sini. Iya. Ini titik B, ini titik D, ini titik H. Nah, ada sebuah titik ini kita anggap kita tulis titik T ya, boleh. Ya, ini tegak lurus. Nah, yang kita tanya adalah jarak titik D dengan garis HB. Berarti jarak TD berapa itu? Nah, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa diagonal ruang itu A akar 3, belakangnya akar 3. Kemudian kalau diagonal ruang A akar 2 ya. Kita catat lagi. Kalau diagonal ruang itu rusuknya A, kita anggap A akar 3. Kalau diagonal bidang itu A akar 2 ya. Kemarin sudah kita bahas. Kita dari hasil gambaran ini, BD adalah diagonal bidang. Berarti kalau rusuknya diketahui 8, berarti A-nya sama dengan 8. Jadi panjang BD 8 akar 2. Tapi kalau panjang HB adalah diagonal ruang. Ya, panjang diagonal ruang adalah 8 akar 3. Nah, kita masukkan di sini HB 8 akar 3. Ya, BD 8 akar 2. Nah, HB itu panjang rusuk 8. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan jarak TD, jarak titik D ke garis HB, ya. Oke. Nah, kita lihat ada beberapa diagonal, ada berapa segitiga siku-siku. Ini siku-siku, ya. Oke. Kita lihat BD dikali DH dibagi 2, ya, yaitu atau HB dikali tinggi TD dibagi 2. Wah, ini juga luas segitiga ya. Ingat ya, luas segitiga sama dengan
alas kali tinggi bagi 2. Oke ya, ingat ya waktu pelajaran bangun bidang ya, sisi datar kita sudah bahas. Nah, setelah ini kita coret duanya. Oke. Nah, karena dicari jarak TD, maka TD sama dengan BD dikali DH dibagi HB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. BD berapa? Kita lihat 8 akar 2. DH berapa? Ya, 8 dibagi HB 8 akar 3. Nah, kita coret 8-nya. Tinggal 8 kali akar 2, 8 akar 2. Ya. Ini 8 sudah dicoret, tinggal akar 3. Ya, supaya akarnya tidak di bawah, kita kalikan sama-sama dengan akar 3. Ya. Akar 3 kali akar 3. 3. Akar 2 kali akar 3. 2 kali 3. Akar 6. 8. Ya, inilah jarak antara titik D ke garis HB. Jadi, jarak titik D ke garis HB sama dengan, agak kecil jarak posisinya. Kita langsung sini aja ya. Maaf ya, lewat sini. Sama dengan 8/3 akar 6. Inilah jawabannya. Paham ya anak-anak? Untuk pelajaran antara jarak titik dengan garis. Ya. Ini harus hati-hati, pelan-pelan, karena ini gambarnya harus tepat. Ya. Kalian harus posisinya A, B, C, D. Nah, di atas A itu harus E. Jangan sampai terserah saya, nggak boleh begitu. A, B, C, D, E. E-nya dekat A di atasnya. E, F, G, H. Ya, seperti itu. Ya, inilah jarak titik dengan garis. Sekarang kita masuki jarak titik ke bidang. Nah, ini agak rumit. Nah, kita lihat sebuah cerita, sebuah soal ya. Sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 4. Ya, kita tulis saja 4. Nah, tinggi, lebarnya 4. Semuanya 4. Nah, tentukan jarak titik D. Nah, kita tandain titik D. Ke bidang EBG. E, mana E? Oh, ini E, B, G. Kita buat dulu bidangnya. Nah, terlihat ada sebuah segitiga EBG. Ya. Nah, yang ditanya adalah jarak titik D ke garis ke bidang EBG. Ya, kalau kita tembus. Nah, ini. Ini tembusnya di sini. Nah, sekarang kita tahu ya, karena ini A-nya sama dengan 4, maka EG sama dengan, karena ini diagonal bidang, 4 akar 2. Kemudian ada lagi EB juga 4 akar 2. Kemudian BG 4 akar 2. Semuanya. Nah, DF diagonal bidang ya, sama dengan, karena itu diagonal bidang jadi 4 akar 3. Jadi hal-hal seperti ini harus kita tahu dulu ya. Karena ini jadi patokan. Ya.
Kemudian kita ambil garis tengah EG. Nah, EG di sini ya. Nah, ada kita buat titik tengah. Ini kita anggap huruf P. Tadi T, sekarang P, ya. Kita buat garis. Nah, ada lagi. Jadi panjang EP sama dengan panjang EG, sama dengan PG, sama dengan setengah dari EG. EG berapa? 4 akar 2. Jadi setengah kali 4 akar 2. 4 dibagi 2? 2. 2 akar 2. Ini panjang EP atau panjang PG. Ya, sama aja. Ya. Nah, setelah itu kita lihat, kita cari panjang PB. Panjang PB, ya. Nah, panjang PB sama dengan akar EP kuadrat. Karena ini siku-sikunya di sini, maka EB kuadrat dikurang EP kuadrat. Iya, coba lihat. Ini kalau kita gambarkan, ini sebuah segitiga siku-siku. Ya, kita buat, kita asir dulu supaya lihat, perhatikan. Nah, itu akan terlihat sebuah segitiga siku-siku. Oke? Nah, sekarang kita cari. EB berapa? Oh, bukan EB. EB ini diagonal bidang, yaitu 4 akar 2 pangkat 2 dikurang EP 2 akar 2. Nah, sama dengan 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2, ya, dikurang 2 kali 2, yang ini yang di luar ya, di luar. Akar 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Sama dengan 4 kali 2, 16 kali 2, 32. 4 kali 2, 8. 32 dikurang 8. Berapa? Oke, betul. 24. 24 itu kita ganti berapa kali berapa? 24 itu berapa kali berapa? 6 kali 4, betul. 8 kali 3, betul. Silakan. 12 kali 2 boleh. Yang kita pakai adalah 4 kali 6. Kenapa? Karena akar 4 bisa. Coba kali 3 kali 8. Akar 3 berapa? Nggak tahu. Akar 8 berapa? Nggak tahu. Kalau saya tanya akar 4 berapa? 2. Bagus. Nah, inilah baru kita temukan PB. Oke. Kita lihat di sini sudah menemukan PB. Kita cari titik ini ya. Nah, ini huruf apa lagi nih? Ini jarak titik D ke titik ini nih, yang sampai sini aja. Apa ya namanya ya? Ada P. Oh, kita R aja, R. DR. Nah, kita cari panjang DR. Nah, sekarang kita gambarkan sebuah, kita ambil ya, kita ambil. Iya, kita ambil sedikit. Kita ambil. Ini nanti kita ambil. Nah, nanti dari sini kita ambil. Ya. Nah, kita buat sebuah gambar, kita gambarkan segitiga dulu. Iya. Jadi kita seperti ini gambarnya, sehingga luas segitiga sama dengan ya PP dikali FB dikali
PB dikali RF. Ini luas alas kali tinggi bagi 2. FP kita coret ya. Oke, kita coret sehingga FPF dikali FB PB dikali RF. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini yang ditanya titik R ke F. Ya. RF sama dengan PF dikali dengan FB dibagi PB. Iya, kita lihat. Nah, PF ini adalah diagonal ruang HF setengahnya. Ya, jadi kalau PF sama dengan setengahnya 2 akar 2 FB. FB ini adalah panjang rusuk. Berarti 4 saja. PB adalah 2 akar 6. Ya, coret 2-nya. Tinggal 4 kali akar 2 sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 6. Kalikan akar 6. Lihat di bawahnya akar 6, kalikan akar 6 ya. Akar 6 kali akar 6, 6. 2 kali 6, 12. Jadi 4 akar 12. Nah, kemudian 12 itu bisa diganti, bisa dirubah menjadi 4 kali 3. Akar 4 berapa? 2. Bagus. 4 kali 2 akar 3. Per 6. Kecil, susah. Ya. Ya. Sekarang 4 kali 2, 8. 8 per 6. Kecilin. 8 per 6 akar 3. Kecilin jadi 4 per 3 akar 3. Nah, ini yang ditanya panjang DR. Ya. Ya, ini merupakan diagonal. Diagonal apa, anak? Diagonal ruang. Maka DR sama dengan DF dikurang RF. DF itu diagonal ruang. Berapa ini? Nih, DF. 4 akar 3. Dikurang RF tadi sudah kita temukan berapa? Ini RF. 4 per 3 akar 3. Nah, sama-sama akar 3. Ya. Jadi tinggal depannya saja. Nah, akar 3-nya ditulis sekali aja. Sekarang 4 dikurang 4 per 3 berapa? Nah, ini anak-anak selalu bingung dengan masalah ini. Karena dikurang dalam pecahan yang satu. Caranya mudah saja. Supaya 4 ini tidak merubah nilainya, tetap angka 4. Yaitu supaya penyebutnya juga 3. 4 kali 3 berapa? 12. 12 per 3. Coba kita tanya. 12 bagi 3 berapa? 4 kan? Tidak mengurangi nilainya kan? Nah, maka sama-sama per 3. 12 diambil 4. Berapa? Bagus, 8. 8 per 3 akar 3. Inilah jarak titik D ke bidang EBG. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 8 per 3 akar 3. Itulah hasilnya ya. Ini jarak titik dengan bidang agak sulit anak-anak ya. Jadi kita harus pahami juga. Karena ini pelajaran yang harus kita bayangkan, harus kita hayalkan. Kemudian kita terjemahkan dalam gambar-gambar. Dan hitungannya berdasarkan teorema Pythagoras segitiga siku-siku. Ya. Silakan dicatat. Setelah ini kita akan berikan soal. Paham anak-anak? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicatat.
Oke, anak-anak, tadi sudah dicatat permasalahan jarak titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, sudah kalian catat. Dan bekal tadi sebagai bahan untuk latihan hari ini. Mudah-mudahan nanti di PTS kalian bisa jawab dengan baik. Ya, ini soal untuk PTS. Mudah-mudahan kalian bisa simak dengan gambar-gambar kubus dan kita lihat contohnya. Latihan soal diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik P titik tengah di garis FG. Hitunglah jarak antara A, titik A ke titik P, B, titik A ke garis BD, C, titik A ke garis CE. Nah, ya, ini jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis. Kemudian soal yang kedua, diberikan kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 12. Tentukan jarak antara titik H ke bidang EFD. Ya, D. EGD. Maaf ya. EGD. Ya, maaf tadi ada salah kata. Ya, kalian kerjakan, kami tunggu sampai besok. Ya, untuk anak-anak yang tugas kemarin belum dikerjakan, kami tetap tunggu supaya nanti nilai rapot di PTS kalian ada nilainya. Jangan sampai kosong. Ya. Untuk kelas 12 TKJ 2 dan 12 TKJ 3, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan 12 TKJ 1 dan 2. Oh, ya. Ya, untuk kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2, kami mohon untuk mengerjakan sebisa mungkin dengan semangat. Saya yakin dengan perlahan-lahan kalian bisa memecahkan permasalahan ini. Ya, matematika memang sulit, tapi kalau kita pelan-pelan kita akan bisa memecahkan masalah ini. Terima kasih. Saya tunggu sampai besok tugas ini dan kalian jangan menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang.